Sobat muda sebangsa Indonesia, malam ini kita bersama berkumpul di Forum Sawu yang insya Allah masih tetap loyal pada mainstream madhab Semolowar. Nah, karena yang lagi kumpul ini adalah anak-anak muda, maka hampir bisa dipastikan mereka lebih menyukai kalau berada di jalan berlalu lintas itu mereka lebih menyukai jalan yang sebelah kiri, Pak. Kalau sebelah kanan disemprit polisi. Melawan arus. Ayo wes. Nah, karena ngomong soal lajur, kenapa lajur kiri, memang aturan lalu lintas begitu. Tapi apakah lajur kiri di lalu lintas ini bisa juga diterapkan pada masalah garis pemikiran? Misalnya adalah ideologi anak-anak muda yang new left itu, kiri-kiri baru itu. Nah, supaya ini agak terang apa itu kiri, maka saya ingin memperoleh ini gambaran umumnya dulu ya, semacam pengantar itu. Nah, ini juga terkait dengan pidato salah satu petinggi salah satu petinggi yang baru saja aktual ini. Apakah ada hubungannya ini? Silakan Pak Lukman dulu. Terkait bentra kita serius atau guyon, Pak? Kenapa yang kiri itu jauh lebih seksi dan disukai anak-anak muda? Karena kalau lewat kiri kadang-kadang bisa langsung jalan terus dan lihat cewek. Karena belok kiri jalan terus. Kalau ke kanan, tunggu lampu merah. Berhenti hijau. Tapi kalau lewat Wonokromo itu ya, yang di Jedes itu yang kiri malah, yang mau ke kiri malah berhenti. Jadi yang ke kanan yang langsung jalan terus. Nah, terkait itu semua ya. Kadang kalau ngomong belok kiri jalan terus, kreativitas jalan terus, ya itu tergantung sudut pandang mana yang dipakai. Kalau sudut pandang kanan melihat kiri, tentunya yang kiri yang tidak baik. Kalau sudut pandang kiri melirik kanan, nah akhirnya jereng. Makanya jangan lirik-lirikan. Mending tawasud. Jalan tengah. Karena yang tengah enak. Middle way. Nah, terkait itu semua lah, saya pikir ini ya terkait garis pemikiran seperti yang dikatakan Pak Didin. Tentunya bahan bacaan teman-teman ini sangat kaya, sangat luas dan tidak menggunakan tebang pilih dalam membaca setiap referensi apapun itu, selama bahan bacaan itu bermanfaat bagi memperkaya khasanah dan wacana dan paradigma seseorang. Tentunya ini pasti akan memudahkan akademisi maupun setiap anak muda untuk tidak hanya dalam menentukan jalan, tapi juga dalam menentukan arah tujuan hidup, sehingga ini nantinya juga akan berguna dalam meniti jenjang karir. Terkait itu semua saya tidak ingin ngomong lebih dalam dulu. Saya ingin ke anak-anak muda. Nah, kira-kira maksud dari Pak Didin ini gimana? Tentang arah kiri dan kanan. Ya, cetane ngene ae. Kowe seneng kiri apa ora il? Ngono ae gampang wis. Nek seneng piye, nek ora seneng piye, ngono ae wis. Cetha iki. Aku seneng karo-karone. Ayo, alasannya. Ya, entek. Alasannya tangan kiri ambek tangan kanan podo manfaate. Terus. Nah, gak ono tangan kiri angel kate cewek. Ya kan? Lah tangan kiri tok gak iso mangan, iso mulu. Iya. Iku wis. Bagus. Ya kalau dulu sebagai anak muda memang suka coba-coba, jadi
Oh, Semua dicoba ya, dari yang kiri coba, di kanan coba, akhirnya ya tua gini ya enak yang tengah-tengah emang. Oh. wis tuh ya. Ngelamun kok coba-coba. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Parker. Silakan. Kalau saya tidak kiri, tidak di kanan, saya di tengah-tengah, sama seperti orang Madura. Kenapa saya bilang orang Madura itu tidak kiri dan juga tidak kanan? Karena orang Madura adalah orang yang paling nasionalis. Lihat aja bajunya, merah putih. Sakera. Benar. Karena Itu mereka contohnya. tidak kiri, tidak kanan. Ah. Jadi jadilah orang Madura. Nah, yang Madura ya. Madura ya. Terus ada lagi yang mau ditambahkan? Sudah, dari saya terima kasih. Jadi orang Madura. Viva. Tapi dia Madura KW Pak, karena dia di Bawian, bukan Madura aslinya. Loh, tapi saya Madura mendukung. swasta. Terwujudnya banyak orang Madura, saya mendukung. Iya, aku kan Madura negeri, kamu Madura swasta. Iya. Oh, blasteran aja. Ayo Kak, ada. Berbicara kanan, berbicara kiri itu sudah biasa. Seperti Seperti haknya kita membicarakan tentang kesalahan dan kebenaran. Iya. Jadi tidak bisa disalahkan atau dibenarkan. Itu tergantung selera, rasa masing-masing individu dari kita. ya. Jadi salah benar itu sudah biasa. Terima kasih. Cukup Ya. sekian dari saya. Nah, terakhir Rusni. Ini apa, Pak? Oh, enggak komentar Rusni. Abstain berarti ya. Oke, Duduk dulu. gini Pak Didin. Saya kan ngerokok ini Pak. Boleh. Gimana kalau baca? Kene. Alasan merokok lalu kemudian dipakai alasan saya suruh ngomong. Tapi ora apa-apa. Tadi teman-teman udah ngomong ya, berbagai macam pendapat tentang kiri kanan. Saya setuju dengan semuanya, setuju dengan semua pendapat yang keluar, meskipun belum tentu setuju dengan isi pendapatnya. Setuju dengan keluarnya pendapat itu setuju saya. Demokratis banget toh. Meskipun secara isi tidak setuju. Nah, ini terkait dengan bagaimana sebuah wacana dikeluarkan sebagai salah satu hak menyatakan suara, baik secara lisan maupun secara tulisan, itu kan harus dihormati, dihargai. Bahwa tidak setuju dengan isinya berarti ngomong salah benar. Nah, menurut negara hukum, untuk bisa menyatakan salah dan benar itu hanya pengadilan mekanismenya, tidak lewat polemik, tidak lewat persepsi, tidak juga lewat apa kata pembisik-pembisik, tidak lewat kepentingan politik, tapi lewat pengadilan. Jadi kalau ada bubarkan ini, bubarkan itu, gebuk ini, gebuk itu, maksud saya ya boleh, tetapi itu atas perintah atau keputusan pengadilan. Nah, itu baru fair. Nah, tetapi secara mayoritas salah benar itu ditentukan oleh siapa yang menang, siapa yang berkuasa. Sehingga seringkali di dalam sejarah itu ada golongan tertentu, aliran pemikiran tertentu yang dianggap salah oleh si yang menang, yang memenangkan atau yang berkuasa. Nah, bisa jadi suatu saat si golongan yang dianggap bersalah ini kalau menang dan berkuasa, ini posisinya berbalik. Kemarin yang menyalah-nyalahkan itu justru akhirnya menjadi si bersalah, dan yang kemarin disalah-salahkan karena telah menang dan berkuasa menjadi si kebenaran. Jadi ini kalau ditinjau dari menang kalah, kuasa tidak kuasa. Nah, oleh karena hal semacam ini dirasa tidak fair, maka sebaiknya sebagai negara hukum, benar salah itu lewat mekanisme hukum positif, yakni lewat pengadilan. Nah, karena semua ini belum pernah lewat pengadilan, maka sebaiknya kita memprasangkai baik dulu aja semuanya. Semuanya kita prasangkai baik. Golongan kanan itu juga baik, golongan tengah itu juga baik, golongan kiri juga baik. Nah, baik ini diukur dari mana?
baik diukur dari tujuannya. Tujuannya apa? Kalau tujuannya adalah ekonomi manusia, bahwa ideologi kiri kanan tengah itu digunakan dalam rangka untuk mengatur bagaimana cara agar manusia semuanya saja bisa makan. Ideologi kanan itu kan saya tahu lah bingung das kuneon. Ideologi kanan itu diusung oleh para penggotongnya itu supaya harapannya manusia itu di dalam distribusi dan alokasi sumber, maksudnya kue nasional itu dicapai dengan cara yang adil. Barang siapa kerja keras maka dia layak atau berhak memperoleh banyak. Barang siapa yang kurang kerja keras dia memperoleh sedikit. Barang siapa yang sama sekali tidak kerja maka dia tidak akan memperoleh apapun. Ini keadilan menurut versi aliran kanan, bahwa setiap orang berhak mengejar kekayaan. Laissez-faire, biarkan saya lewat, biarkan saya berlalu. Kalau saya kerja keras saya kaya, maka itu wajar. Kalau Anda tidak kerja Anda menjadi miskin, itu juga wajar. Nah, ini aliran kanan. Lalu aliran kiri sama juga, ideologi yang diusung oleh penggotongnya dalam rangka cita-cita supaya manusia ini bisa makan, bisa mengakses distribusi dan alokasi sumber kue nasional ini agar bisa dimakan oleh semuanya saja. Cuman cara yang ditempuh bukan cara seperti orang kanan, tetapi dia punya cara, yakni cara sama rata sama rasa. Laki, perempuan, tua, muda, orang kuat, orang lemah, semuanya harus makan. Yang kerja yang makan, yang kerja keras yang makan, yang kurang kerja makan, yang tidak kerja sama sekali juga harus makan. Sehingga tidak sampai ada yang namanya orang tidak makan 2 hari, 3 hari, tidak ada. Semuanya saja makan. Nah, siapa yang menjamin bahwa semua makan? Adalah organ besar yang namanya adalah negara. Negara punya tugas mendistribusi dan mengalokasikan sumber-sumber agar semua penduduk itu bisa mengakses kue atau sumber-sumber nasional tadi. Nah, perbedaan antara cara-cara distribusi alokasi sumber nasional kepada penduduk aliran kanan dibanding dengan cara distribusi alokasi sumber nasional aliran kiri tadi, ini menjadikan friksi, saling menyalahkan. Yang disalahkan hanya masalah cara atau metode. Lalu muncullah golongan tengah, golongan yang nganan tidak, ngiri juga tidak, golongan moderat, golongan, tapi mereka tidak mau dikatakan ambigu. Mereka bahkan punya dasar agama. Sebaik-baik perkara adalah yang di tengah-tengah. Nah, golongan tengah ini yang oleh para ahli pembangunan seringkali disebut dengan mix ekonomi. Jadi ekonomi yang dicampur. Untuk hal-hal yang menguasai hajat hidupnya orang banyak, distribusi alokasi sumbernya diatur oleh negara, bahkan dimonopoli oleh negara boleh. Tetapi di luar sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak, yang detail, yang rinci, yang remeh-temeh, itu diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Barang siapa kuat dia menang, barang siapa kerja keras dia memperoleh banyak, barang siapa giat dia akan kaya, yang tidak kerja ya tidak makan. Ini untuk sektor-sektor yang di luar hajat hidupnya orang banyak. Nah, sehingga ini golongan mix ekonomi atau ekonomi campuran ini boleh kita sebut sebagai golongan tengah. Nah, sekarang adalah persoalannya terkait dengan ideologi kita Pancasila. Sejatinya Pancasila kita itu cenderung kanan, apa cenderung kiri, ataukah tengah? Nah, saya tidak mungkin menjawab sendirian. Ini supaya fair ya, demi keadilan. Maka semuanya saja harus punya sudut pandang. Apakah Pancasila itu di dalam hal distribusi dan alokasi sumber nasional itu bersifat kiri, kanan, ataukah tengah? Kembali ke Pak Lukman. Untuk menanggapi atau dengan narasi yang sudah dipaparkan oleh Pak Didim tadi, akan lebih baik supaya belum
belum menjurus pada sebuah apabila kita pelan-pelan untuk kemudian memahami dan sedikit membredel apa ya, bukan membredel, kalau membredel artinya menghabisi, mengelopasi. Nah ini kan banyak sekali sisi-sisi yang masih tebal ya. Nah saya ingin ke Mas yang gondrong ini, nampaknya banyak sekali yang bisa dikoreksi dari perkataan Mas. Nah ini menurut penglihatan batin saya ini. Mistis itu ya. Ngomong kiri dan mistis ya. Kalau berbicara nyambung dari bapaknya tadi, antara kanan dan kiri, pemikiran kanan dan kiri, ideologi kanan dan kiri, sehingga kita menemukan di tengah yang dinamakan kaum campuran. Di sini saya lihatnya itu nampak apa ya, sangat kontras. Bahasanya tidak ada sesuatu yang sama, itu tidak ada. Jelasnya di situ ada perbedaan atau formula dalam berpikir, berperilaku atau bertindak atau berideologi, pun tidak luput dengan kepentingan-kepentingan. Itu wajar. Terima kasih. Ada yang mau ditanggapi terkait Pancasila? Kira-kira Kalau saya rasa belum ya. berani. Mas bagus. Kalau menurut saya sih memang ideologi kiri tadi kan menawarkan sesuatu yang begitu ideal, begitu saling menghargai sesama, tapi secara realisasi, secara kenyataan itu susah untuk direalisasikan yang ideologi kiri. Maka pun saya tadi ngomong setelah dicoba antara kiri dan kanan, maka ya lebih enak kita pakai yang jalan tengah, yang mungkin bisa dicampur, bisa dimixkan antara yang kiri dengan kanan dengan sebuah kebijakan atau dalam bentuk ekonomi baru. Itu. Oke, Mas Mail. Ya. Kalau menurut saya jadi gini, kalau bicara tentang ideal, saya rasa sama-sama punya idealnya masing-masing, karena masing-masing cara atau metode yang digunakan dalam membagi rezeki itu adalah bersumber dari sifat asli manusia, karena manusia juga punya sifat yang ingin menguasai sendiri, dan juga manusia juga punya sifat bagaimana dia harus bersifat sosial. Ini juga melihat orang-orang sekitarnya juga menikmati hasil daripada bumi yang diciptakan oleh Tuhan itu sendiri. Nah, kemudian kalau bicara tentang Pancasila yang ditanyakan Pak Didin tadi, kalau kita kembali ke UUD 45, saya rasa Pancasila lebih menekankan pada ekonomi yang tengah, sistem campuran. Ini bagaimana setiap masyarakat juga punya hak untuk berkreativitas dan juga menggali potensinya dalam mencapai kesejahteraannya sendiri. Namun juga negara juga punya tugas untuk menjaga kesejahteraan masyarakat sosial. Jadi ada hal-hal yang kemudian itu dikelola oleh negara yang itu bersifat umum, bersifat menyeluruh, itu dikelola negara karena ya untuk kepentingan semuanya itu sendiri, menjaga kepentingan semua supaya tidak semuanya dikuasai oleh 1, 2, sampai 3 orang yang punya potensi paling tinggi untuk menguasai dunia ini atau negara ini. Saya rasa sih itu. Nah, kembali kepada pembahasan sebelumnya tentang bahwa kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul itu dijamin oleh konstitusi. Dengan adanya berbagai macam pandangan pemikiran, baik sudut kiri maupun kanan, saya rasa ini juga seharusnya dijamin oleh konstitusi. Nah, kalaupun pada
awalnya kita sudah menyepakati bahwa kita berasaskan pada ideologi yang paling cocok dengan struktur dan sistem maupun aspek-aspek sosial maupun sejarah yang kita miliki, mengacu pada potensi yang kita miliki, yang berasaskan pada Pancasila. Tentunya kesepakatan sakral ini juga harus selalu menjadi pengingat bahwasanya kita sudah berada pada setidaknya titik temu atau mufakat yang itu kemudian dikembalikan kepada konteks yang saat ini terjadi, tidak bisa atau tidak boleh terlepas dari konteks sejarah yang sudah ada. Artinya kalau kita melihat sejarah bangsa kita yang panjang itu, bisa dikatakan 71 tahun kemerdekaan negara ini berdiri. Ini adalah waktu yang bisa dikatakan bagi anak-anak muda adalah waktu yang cukup panjang, yang cukup lama. Walaupun kalau dibandingkan dengan negara-negara lain yang mungkin sudah ratusan tahun merdeka atau bahkan tidak pernah terjajah sekalipun, ini adalah masih dalam tahapan yang sangat dini atau usia sebuah bangsa yang masih sangat dini, sehingga masih banyak sejarah yang akan terbentuk nanti ke depannya. Nah, terkait dengan itu semua, tentunya kalau kita menengok kepada sejarah yang sangat beraneka macam gambarannya, seharusnya kita lebih bijak dalam membentuk presentasi dari wajah demokrasi maupun wajah bangsa kita hari ini untuk membawa kepada masa depan yang lebih baik. Jadi kepada virtue, pada tujuan dan masa depan yang kita cita-citakan sebagaimana yang diharapkan oleh para pendiri bangsa di tahun 1945 itu. Nah, kalau mengacu pada berbagai macam fenomena yang terjadi saat ini, tentunya seolah-olah kok masyarakat kita ini banyak sekali yang amnesia terhadap sejarah ya. Kita tahu ya, kalau kita ungkit sejarah bangsa kita ini kan sebenarnya bangsa yang cukup banyak merasakan trauma, dan setelah berada pada titik ini seharusnya kita sudah move on untuk segera menyadari dan berada pada tahapan yang satu level lebih baik atau satu level lebih tatak dari posisi-posisi sebelumnya. Jadi jangan sampai kita mundur ke belakang. Tapi kalau melihat kondisi kita saat ini, kok seolah-olah kita ingin dikembalikan kepada kondisi masa lalu. Kondisi masa lalu yang kita tahu gambarannya tidak hanya ada sorak-sorai kegembiraan dan kemenangan, tapi juga ada tangisan kepedihan ya. Dan duka cita yang juga barangkali dirasakan oleh orang-orang pada saat itu atau masyarakat pada saat itu. Nah, demi virtue atau tujuan utility, tujuan yang lebih besar, kepada tujuan utama, keutamaan yang ingin dibidik oleh sebuah negara yang digambarkan oleh negara Indonesia ini, saya rasa kita harus memiliki para intelektual yang netral. Jadi jangan sampai para intelektual ini yang memang benar-benar menguasai wacana, baik wacana kiri maupun wacana kanan, ini jangan sampai disetir oleh politikus maupun kehidupan maupun mekanisme ya, mesin-mesin politik yang ada dalam sebuah negara itu. Jadi kaum intelektual, kaum cerdik cendekia ini yang memang mereka nyata-nyatanya sudah dijamin kebebasannya dalam berwacana, dijamin netralitas dan objektivitasnya dalam memahami teks yang ada dalam sumber-sumber maupun referensi-referensi yang ada, sejarah munculnya gerakan kiri dan kanan maupun yang disebut sebagai gerakan atau hanya teori atau grand teori itu dijamin seutuhnya sebagai wacana yang jangan dulu dibawa pada pandangan yang dianggap atau dibawa kepada sebuah
tujuan dan sebuah gerakan yang memiliki ancaman atau gerakan-gerakan yang barangkali ini dibawa kepada ranah makro sosial dan makro politik. Jadi kaum cerdik cendekia, kaum intelektual yang ada di kampus-kampus itu memang senyatanya adalah orang-orang yang dijamin ya belajar apapun juga, belajar kaidah-kaidah maupun khasanah teori maupun referensi yang ada itu dijamin oleh netralitas dan objektivitas dan originalitas, dan tentunya dengan semangat ilmiah atau semangat ilmu pengetahuan. Nah, tapi nyatanya ilmu pengetahuan pun ini yang sekarang semakin lama semakin menjadi ilmu pengetahuan yang ingin dipatenkan secara saklek berdasarkan ukuran angka, berdasarkan ukuran-ukuran yang pakem. Ini menjadi statistik yang menggambarkan kondisi sosial dan kondisi politik yang harus diarahkan pada satu tujuan, sehingga ini sangat niscaya untuk disetir dan digunakan atau diperalat oleh orang-orang yang berkepentingan atau sistem-sistem yang berkepentingan. Terkait ini semua saya mungkin itu ya Pak, barangkali Pak Didin ingin menambahi dari ungkapan-ungkapan sebelumnya itu tadi terkait dengan fenomena-fenomena yang ada di negara kita. Terima kasih Pak Lukman. Saya tarik mundur ke belakang lagi ya, bahwa kiri kanan, lalu kanan itu lebih liberal, kiri itu lebih komunal. Itu saya kembalikan pada spiritnya, spirit individualis ataukah spirit kolektif. Rata-rata negara-negara yang menganut liberal atau negara kanan itu masyarakatnya atau bangsanya itu cenderung individualis, lulu gue, panjenengan, kaulo. Jadi sangat sulit untuk memupuk semangat kebersamaan di negara-negara yang liberal itu, karena mereka merasa bahwa manusia itu berdaulat. Karena manusia itu punya kedaulatan atau kedaulatan individu, maka siapapun tidak boleh melanggar kedaulatan individu itu. Individu lain tidak boleh melanggar, kelompok juga tidak boleh melanggar, negara pun tidak boleh melanggar kedaulatan individu. Sehingga spirit individualisme ini sangat tinggi. Oleh karena individu punya kedaulatan yang total semacam itu, akhirnya mereka cenderung untuk bebas, liberal. Nah, kebebasan ini yang sangat mengedepan adalah kebebasan di dalam mengejar kebahagiaan. Apa itu? Ya ekonomi. Sehingga ekonominya pun ekonomi liberal. Nah, itu cirinya seperti itu. Nah, sekarang negara-negara yang totaliter, yang negaranya itu tidak yang tidak liberal, itu ciri-ciri bangsanya, masyarakatnya itu cenderung untuk kolektif. Jadi spirit kolektivisnya itu sangat tinggi, senengannya bebrayan. Jadi kedaulatan individu itu dianggap tidak ada. Pokoknya setiap individu boleh mencampuri urusan individu yang lain. Sebagai contoh yang sangat remeh misalnya ya bangsa kita lah, tidak kenal asal-usulnya dari mana, sanak kadang juga ndak. Tetapi kalau dipertemukan dalam sebuah bus di perjalanan, itu mesti ada dialog, ada tanya jawab. Mau kemana Pak? Oh, mau nengok cucu. Oh, sudah punya cucu toh? Oh, sudah. Cucunya berapa? 5. Loh, 5. Berarti anaknya dulu kawinnya usianya berapa? Oh, sudah kerja, sudah. Pendapatan, sampai pendapatannya pun ditanyakan. Jadi sangat gemar mencampuri urusan pribadi orang. Itu ciri negara-negara kolektivis. Jadi boleh melanggar kedaulatan individu karena memang tidak ada kedaulatan individu pada sebuah bangsa yang negaranya adalah negara kolektivisme. Nah,
Kenapa negara yang di dalamnya dihuni oleh bangsa ini menganut spirit kolektivisme? Ya karena memang corak basis materialnya adalah tanah yang subur. Rata-rata kawasan-kawasan yang tanahnya subur itu orangnya spiritnya kolektivisme, semangat kebersamaannya mengedepan. Kenapa seperti itu? Ya karena mereka hanya menggantungkan hidupnya pada hasil bumi, lalu panen bareng, nanam juga bareng, menunggu musim juga bareng. Lalu apa yang dilakukan oleh mereka ketika mereka menunggu musim? Ya cangkruan bareng, ngobrol sana sini. Pada saat panen, saling bantu-bantu, ngobrol lagi. Musim tanam juga begitu, ngobrol lagi. Sehingga keseringan ngobrol, keseringan berhubungan, akhirnya muncullah kolektivisme atau bebrayan itu. Nah, ini terpola terus sehingga muncullah toleransi, gotong royong, tepo seliro, unggah-ungguh dan seterusnya itu. Nah, kalau ini sudah terbentuk nilai-nilai ajaran-ajaran semacam ini, negara hadir. Tekoni kari lho negara ini. Jasa besar negara itu sebenarnya apa sih? Saya bingung. Karena menciptakan struktur sosial, ya, menciptakan pola-pola ajaran, nilai, menciptakan apa itu sistem sosial itu sejatinya adalah si bangsa atau si masyarakat itu sendiri. Bahkan sebelum negara itu hadir. Nah, belakangan negara muncul, ngangkangi kan gitu. Setelah bangsa memerdekakan dirinya, baru negara dibentuk sebagai alat atau organ untuk mewujudkan cita-cita bangsa atau cita-cita nasional tadi. Nah, karena karakter nationnya adalah kolektivisme, maka mau tidak mau negara harus mengakomodir spirit kolektivisme itu, sehingga ketahuan mengapa sila kelima itu bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ada orang menyangka loh, bukankah di sila keempat itu demokrasi? Tunggu dulu, demokrasi yang mana? Kalau demokrasi yang berbasiskan individualisme macam demokrasi liberalnya Barat, ya enggak. Demokrasi kita itu demokrasi yang dibasiskan pada cara-cara masyarakat atau kultur masyarakat kita itu dalam membuat keputusan. Apa yang dilakukan? Mereka musyawarah atau istilahnya rembuk zaman nenek moyang itu. Rembuk bareng, lalu mencapai kata sepakat, bermufakat, lahirlah keputusan atau ketetapan. Nah, demokrasi semacam ini adalah demokrasi yang berbasiskan pada nilai-nilai rembuk tadi itu, bukan demokrasi liberal. Sehingga ketika 98 kita dengan gegap gempita mengusung spirit voting, spirit one man one vote, itu ya padha mbek sakjane ya anak-anak negeri yang sedang durhaka pada nilai-nilai ajaran leluhurnya, mengkhianati nilai-nilai leluhur kita. Sehingga akhirnya apa? Sila keempat kan diperedeli gak karu-karuan akhirnya. MPR bablas, DPR yang ngono kae, DPD ngono kae. Terus piye nek sini? Nah, kembali ke soal spirit individualisme dan spirit kolektivisme. Sudahlah, kita akui dengan jujur aja, jangan sok barat, sok bule, sok maju, ndak usah. Kita ini terus terang spiritnya adalah kolektivisme, bukan individualisme. Sehingga kalau ada golongan mengusung tentang kolektivisme, kebersamaan, bebrayan, sakjane ora salah. Gak salah itu. Yang menjadikan salah apa? Tambahan-tambahannya itu loh. Yang ada bumbunya yang anti agama, anti Tuhan, itu yang bikin gak karu-karuan itu. Nenek moyang kita itu kolektivismenya tinggi, tetapi tetap bertauhid, tetap bertuhan, tetap beragama, bebrayan. Enak nek gelem nurut wong biyen-biyen iki enak sakjane. Dan genah ngono lho urip iki. Lho saiki yo carut marut selang sengkit. Aduh. Padeng blasur gak karu-karuan. Nah, generasi muda kan ndak tahu asal usul. Generasi muda sekarang kan dibuat ahistory. Bahkan kalau perlu disesatkan oleh buku-buku sejarah. Akhirnya ya mau tak mantuk tak kayak Husni kayak coba senang Husni saya. Coba Sep. Wah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ahli kubur. Menyambung dari Pak Didin tadi kan, seperti yang dijelaskan oleh Pak Didin tadi, spirit yang dari Menam ini adalah kolektif ya Pak. Iya. Sebenarnya kan kalau kita baca lagi kan, kalau di konstitusi kita sudah ada musyawarah mufakat, tapi ketika ada yang namanya reformasi sudah mulai ada pemberodolan kan. Jadi sejak amandemen tahun 2002 itu sudah mulai liberal, bahkan sampai teori-teori ekonomi yang kita gunakan dulu pakai teori campuran itu sudah diganti dengan teori-teori yang lebih condong ke barat atau liberal. Sebenarnya kan ini terjadi karena ada beberapa yang karena saat kondisi sekarang itu ada yang namanya oligarki politik, karena penguasa yang sekarang itu dikuasai oleh yang pengusaha ini. Kalau di dunia internasional ada 62 orang yang bisa menguasai, yang bisa menentukan pemimpin di dunia, termasuk Donald Trump. Tapi kalau di Indonesia terkenalnya 9 naga, padahal ada 62 orang yang bisa menentukan pimpinan negara, termasuk ada yang di Indonesia. Nah, ketika penguasa ini sudah dipimpin oleh pengusaha yang kita sebut dengan kapitalisme global, itu sudah bukan lagi kapitalisme global, karena kapitalisme global ini sudah mati, diganti dengan namanya pemburu rente. Nah, pemburu rente ini ke bawah menindas, ke atas juga menindas. Akhirnya kapitalisme global ini sekarang sudah berhadapan dengan masyarakat dengan menciptakan yang namanya budaya konsumtif. Budaya ini diciptakan kenapa? Buat laba mereka semakin meningkat, keuntungan mereka semakin meningkat. Sedangkan pengusaha, para kaum kapital ini ke penguasa, dia menindas karena dia minta haknya sebagai modal awal dia untuk menjalankan penguasa. Jadi ketika sekarang terjadi seperti ini, apalagi ada isu Indonesia itu akan dipecah jadi 11 negara. Dilihat dari perjanjian internasional siapa yang jadi, kita lihat juga ketika era kasusnya Antasari Azhar misalkan, ketika di zamannya Antasari Azhar divonis salah, tapi ketika di zaman Antasari Azhar dikatakan tidak salah, itu korban dari penguasa, tapi ini sama-sama bener, sama-sama podo goblok gablai dua penguasa ini. Gablai. Karena pada saat itu penguasa dan pengusaha di situ tidak menghendaki adanya ini dan itu, termasuk korupsi, sedangkan di hari ini pengusaha lebih condong ke ini dan itu. Jadi ketika ada konteks seperti ini, akhirnya timbullah perpecahan yang sengaja dibuat, Pertama di sini ada blok Cina dan blok Amerika. Blok Amerika ini sudah mulai terganti dengan blok Cina. Blok Amerika ini membuat secara langsung kerusuhan-kerusuhan di daerah kekuasaannya. Misalkan sekarang aku di Minahasa itu ada yang namanya referendum. Kabarnya ada referendum gerakan Minahasa Merdeka, Di situ kan ada juga sumber daya alam, Di situ terus di Aceh diciptakan kerusuhan, supaya lawan mainnya itu tidak bisa memasuki, tidak secara langsung memasuki, ada hambatan-hambatan, Itu memang diciptakan oleh mereka yang mau menguasai sumber daya alam Indonesia. Untuk selanjutnya mungkin gini, karena kita punya yang namanya organ, kalau Pak Didin tadi organ yang pengen wujudkan tujuan bangsa atau yang kita sebut negara, itu kan. Dengan membuat sebuah aturan atau pakem-pakem yang sebelumnya sudah dipreteli, kita harus bisa mengembalikan pakem-pakem itu, termasuk pakem-pakem misalkan yang membatasi investasi modal asing. Kalau dulu di Soekarno itu 25% minimal maksimal modal asing, tapi sekarang 95% bisa masuk. Itu artinya ada aturan-aturan yang memang disengaja dipermainkan,
oleh teman-teman penguasa sekarang untuk meloloskan agenda dari para pengusaha yang ada di dunia ini, termasuk 62 orang itu. Mungkin itu aja. Selanjutnya Pak Didin lagi. Oper kan jenengan. Oh, dioper ke saya. Iya. Saya suruh ngapain? Nampaknya oper Pak, paling enggak. Ben ora ben oper ini. 1-0. Ya. Mongko foto Nah, iya banyak sekali hal-hal yang ini ya apa ternyata bisa digali dan bisa dianalogikan dari apa fenomena-fenomena yang dijelaskan oleh Mas siapa? Husni. Mas Husni. Ya. Husni Mubarak. Nah kebetulan beliau juga memakai baju Madura. Ya. Ya ini juga mengharumkan ya. Nah, Guyu. bahala ya. Nah, apa saya harus menanggapi apa ini? Seharusnya Pak Didin ini. Oke, saya ya. Jadi menarik apa yang dikatakan oleh Husni ya. Husni ini mewakili zamannya. Anak-anak muda yang gelisah, anak-anak yang muda yang selalu resah, yang tidak terima dengan keadaan-keadaan yang diciptakan oleh regulator. Tadi sudah dikatakan oleh Husni. Regulator ini sebenarnya mereka bisa menduduki tahtanya itu karena kekuatan modal. Kita tahu modal itu siapa di balik modal itu? Tentu adalah orang-orang yang punya kepentingan untuk menambah lagi modalnya. Semangat menumpuk modal itu ya, apalagi namanya kalau bukan tidak kapitalis. Bedanya kalau dulu sekadar kapitalis lokal dalam negeri. Nah, lalu kemudian berubah menjadi regional. Nah, sekarang ini malah global. Kapitalisme global. Nah, kapitalisme global ini pun ada golongan kecil orang yang disebut dengan elit-elitnya. Sehingga elit global ini membuat pekatik-pekatik yang disebut dengan kapitalisme global. Kapitalisme global punya pekatik kapitalisme regional. Kapitalisme regional punya pekatik kapitalisme nasional dan sampai lokal. Nah, rantai ini sebenarnya muaranya kemana? Kepada elitnya yang diuntungkan dengan cara mengorbankan sebagian besar penghuni bumi ini. Kita tidak lagi ngomong Indonesia kok ini. Ini menyeluruh seluruh bumi ini. Makanya si Friedrich Miskin ini mengatakan ya hari inilah yang disebut dengan globalisasi jilid keempat itu. Ya karena ada pranata-pranata ekonomi yang tidak banyak diketahui, tetapi dia beroperasi berjalan terus dengan cara yang senyap. Jangankan masyarakat biasa, negara pun dikibulin ini, dikibulin habis-habisan. Nah kalau sudah begini, apa yang bisa dilakukan? Mengharapkan pada negara juga dipegang oleh regulator yang semacam itu, mengharapkan kepada masyarakat juga tidak tahu apa-apa. Satu-satunya benteng terakhir untuk mengembalikan pada ajaran leluhur ya kaum cerdik cendekia, itu pun dengan catatan kaum cerdik cendekia yang masih ini belum terkontaminasi atau belum teracuni oleh paham-paham yang seolah-olah sebagai sesuatu paham yang maju, paham yang modern. Sebab disinyalir hari ini banyak sekali akademisi yang keracunan paham yang konon disebut modernisme itu ya kasar-kasarnya pekatik lah Pak, pekatik globalisasi kan akademisi. Nah kita pilih akademisi yang tidak begitu, karena akademisi yang sudah seperti itu tidak bisa kita harapkan. Mengharapkan pada siapa ya anak-anak muda ini. Bebannya rek onom cek akeh Pak. Tiap ada masalah ini beban generasi muda, ini kewajiban generasi muda. Cek akeh itu gaji generasi muda ya. Nah, beban yang sebegitu banyak ini adalah akibat. Siapa penyebabnya? Ya wong tuwek sing menyerah pada ajaran leluhur tadi. Makanya udahlah gini loh. Kembalikan saja pada Pancasila. Karena di dalam Pancasila itu seluruhnya mengandung filosofi ajaran-ajaran dari puak nenek moyang. Dan itu sudah teruji selama berabad-abad. Masyarakat atau bangsa Nusantara ini sudah teruji selama berabad-abad hidup dengan gemar ripah lojinawi.
model apa dipimpin oleh model negara apapun gemar riba. Tetapi kemudian pada era entah era kapan saya tidak mau nyebut, yang katanya era maju, era demokrasi, era barat, ini baru kita mengalami yang namanya gemar riba elit tertentu, tidak gemar riba sebagian besar yang lain. Jadi nek ngomong ujian, negara Weberian itu baru berapa tahun sih? Berapa abad? Sebelum Weberian itu berabad-abad. Jadi kalau ngomong siapa yang lulus, ya tak pikir ya mungkin masih perlu diperdebatkan. Tapi melihat kurun waktu yang begitu panjang, kenapa nenek moyang kita itu tidak segera beralih mengadopsi model-model yang lain, itu karena mereka merasa inilah yang lebih nyaman. Bahkan ketika kedatangan Hindu tetap, Buddha tetap, kedatangan Arab tetap, meskipun hanya sebutannya saja yang berbeda, dari keraton, kerajaan menjadi kesultanan, hanya istilahnya saja, tapi esensinya tetap sama. Begitu kedatangan yang Weberian itu, wah, carut marut gak karuan, keracunan londo kesuwen, ya. Nah, terus saya ngomong piye iki? Monarki berarti Pak. Wes 30 menit itu Pak. Ya luwe ya. Tapi yang sing bagian closing iki kangelan kok. Nah, kangelan nyimpulno soalnya gak karu-karuan iki. Ya. Siapa yang mau closing? Saya tawarkan. Oh, oke. Ini wajahnya Mas Asep barangkali? Kak. Saya sendiri. Ya. Terkait dengan penafsiran Pancasila, dulu di awal tahun 60-an hingga 70-an pernah Notonegoro dimintai oleh Karno terkait dialog yang dilakukan oleh mereka, mengatakan sebenarnya substansi Pancasila ini terkait dengan obrolan-obrolan kita di awal tadi, sebenarnya kita ini corak masyarakatnya supaya tidak menjadi barat dan tidak menjadi yang terlalu timur yang konon katanya juga sangat sosial itu. Beliau merekomendasikan bahwa substansi yang cocok untuk diadopsi oleh bangsa Indonesia adalah substansi monodualisme. Artinya bangsa ini atau Pancasila, yaitu dengan ideologinya Pancasila, sangat mengakui eksistensi ataupun keberadaan dari individu maupun eksistensi sosial, sehingga yang diberlakukan bukan lagi pemisahan atau dualisme antara struktur individu maupun struktur negara atau struktur sosial yang ada di sekitarnya, tetapi adalah perumpamaan tentang dualitas, hubungan saling mengandaikan. Monodualisme ini konon pertama kali dicetuskan oleh seorang filsuf Yunani bernama Aristoteles. Mungkin yang bisa kita petik dari pembicaraan kali ini, benar adanya bahwasanya kita sudah saatnya untuk kembali kepada Pancasila. Oke, terima kasih atas para narasumber, atas sumbangan-sumbangan pemikiran dan urun rebuknya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi wallahu a'lam bisawab. Allahul muwaffiq ila thoriq. Soangar kan. Marani sak ngomong warahmatullahi wabarakatuh. Jebolan Ibnu. Oh iya, jebolan Ibnu. Antrek pinah hasil. Parker ini jebolan mana ini? Nah. Jebol kabeh deh. Jebolan ajeng. Ya apa iki ya? Yang jawab. Ya apa iki? Mak ini jebolan nais. Ya apa? Jebolan nais, Mak. Jebolan nais. Wah, pelanggaran arek. Asap ke jebolan coba. Jebolan apa? Novi. Ini nek nanggone sinetron kae silahe dibuang sayang. Wes, udah. Sinetron sablon.